Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah Fisika Dasar 1 untuk pertemuan ketiga dengan pokok bahasan besaran dan pengukuran bagian kedua. Nah, yang kemarin kita sudah bahas tentang bagian pertama dan ini bagian kedua. Nah, untuk pokok bahasan besaran dan pengukuran itu saya membagi dalam 3 bagian. Nah, nanti akan saya tampilkan untuk bagian ketiganya di pertemuan selanjutnya. Oke, kita langsung saja di slide-nya untuk pembahasan besaran dan pengukuran bagian kedua. Nah, kita masuk di angka penting. Angka penting dalam pengukuran menunjukkan tingkat ketelitian dari sebuah pengukuran. Hasil ukur 13 mm berbeda dengan 13,000 mm. Pada hasil ukur 13 mm, digit terakhir yaitu angka 3 merupakan angka yang diragukan. Sementara pada hasil ukur 13,000 mm, digit terakhirnya yaitu angka 0 merupakan angka yang diragukan. Hasil ukur tersebut misalnya adalah hasil pengukuran diameter kancing baju dengan menggunakan penggaris dan jangka sorong. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk ketelitian daripada mengukur sebuah benda tergantung daripada alat ukur yang digunakan. Nah, ketika kita menggunakan mistar, jangka sorong, ataupun mikrometer, tentu nilainya akan berbeda karena tingkat ketelitiannya dari beberapa alat ukur berbeda-beda. Tentunya hasil ukur 13 mm sangat berbeda dengan 13,000 mm. Oke, ini adalah gambar mistar dan jangka sorong. Nah, ini kedua alat ini bisa digunakan untuk mengukur ketebalan, lebar, ataupun diameter daripada sebuah benda. Nah, dari kedua benda ini tentunya memiliki ketelitian yang berbeda. Nah, jadi antara mistar dan juga jangka sorong sudah pasti yang memiliki ketelitian yang lebih teliti adalah jangka sorong. Tetapi kalau dibilang tentang mana yang lebih panjang, yang bisa mengukur lebih panjang, nah tentunya dengan menggunakan mistar ataupun meteran bisa mengukur lebih panjang dibanding dengan jangka sorong. Tetapi untuk ketelitian tentunya jangka sorong yang lebih teliti dibanding dengan mistar. Skala terkecil penggaris adalah 1 cm, sehingga tidak mungkin didapat digit ketiga dalam pengukuran tersebut apabila satuan yang digunakan adalah milimeter. Dengan demikian, hasil pengukuran diameter kancing baju dengan menggunakan penggaris, misalnya 13 plus minus 2 mm, sementara hasil pengukuran diameter kancing baju dengan menggunakan jangka sorong, misalnya 13,000 plus minus 0,002 mm. Untuk 13 plus minus 2 berarti untuk kancing bajunya bisa ukurannya 11 mm, bisa juga 15 mm. Karena di sini ada plus minusnya. 13 plus 2, 15, atau 13 minus 2, jadi 11. Sehingga rentangnya sangat jauh sekali, 11 dan 15. Nah, sementara untuk yang menggunakan jangka sorong itu 13,002 plus minus 0,002. Jadi untuk diameter kancingnya bisa 13,0002 ya. Jadi 13,002 ketika dia plus dan ketika dia minus dia angkanya 12,998. Jadi sangat kecil daripada rentangnya. Rentangnya hanya 0,004 mm. Sementara yang bagian atas dengan menggunakan penggaris atau mistar
rentangnya jauh sekali dari 11 mm sampai 15 mm. Angka penting dapat dikatakan sebagai nilai hasil ukur hingga digit taksirannya. Pada kasus pengukuran kancing baju sebelumnya, hasil ukur 13 mm mengandung dua angka penting, yaitu 1 dan 3, karena digit taksirannya adalah satu digit terakhir, yaitu angka 3. Sementara 13,000 mengandung 5 angka penting, karena digit taksirannya adalah juga satu digit terakhir, yaitu angka 0. Jadi, dari nilai ukur 13,00 memiliki 5 angka penting, sementara untuk 13 mm hanya memiliki 2 angka penting. Nah, perlu diperhatikan bahwa tidak selalu nilai taksiran suatu pengukuran adalah digit terakhir hasil ukurannya. Taksiran suatu pengukuran bisa saja diwakili oleh 2 digit, 3 digit, dan seterusnya. Hal tersebut tergantung pada tingkat ketelitian pengukuran. Jadi bisa 0,01, 0,001, atau seterusnya. Nah, sebagai contoh, hasil ukur presisi geodesik pada eksperimen gravity probe diperoleh 6.602 plus minus 18 milidetik per tahun. Pada hasil ukur tersebut, nilai taksirannya terletak pada 2 digit terakhir, yaitu angka 02. Oke, selanjutnya. Pada kasus lain, apabila ada seseorang yang menyampaikan hasil ukur massa 3.400 gram, maka angka tersebut menimbulkan ambiguitas atau memiliki makna yang berganda. Kita tidak dapat mengetahui apakah dua angka 0 merupakan angka taksiran atau bukan. Nah, ini. Apabila dinyatakan dalam notasi ilmiah, angka 3.400 gram menjadi 3,4 kali 10 pangkat 3 gram. Tentu saja hasil ini berbeda apabila ternyata yang dimaksud adalah 3,400 kali 10 pangkat 3 gram. Nilai ukur 3,400 kali 10 pangkat 3 gram lebih teliti daripada 3,4 kali 10 pangkat 3 gram. Walaupun keduanya setara nilainya 3.400 gram. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini ada 4 angka penting. Nah, sementara di sini 2 angka penting. Nah, oke, nanti kita akan lihat bagaimana cara menentukan jumlah angka penting. Selanjutnya, oleh karena itu disepakati bahwa angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 yang tidak mengikuti tanda desimal bukanlah angka penting. Jadi, saya ulangi. Oleh karena itu disepakati bahwa angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 yang tidak mengikuti tanda desimal bukanlah angka penting. Nah, jadi ini bukanlah angka penting. Jadi untuk 3.400 angka pentingnya hanya 3 dan 4. Jadi hanya memiliki 2 angka penting. Nah, sementara untuk 3.400,0, nah ini memiliki 1, 2, 3, 4, 5 angka penting. Oke, lanjut. Dengan demikian, apabila ada yang menuliskan hasil ukur misalnya 3.400 gram, maka dianggap sama dengan 3,4 kali 10 pangkat 3 gram. Dengan kata lain, hanya memiliki 2 angka penting saja. Oke, nah lanjut. Oke, selanjutnya aturan penulisan angka penting. Nah, ini yang telah saya sebutkan sebelumnya tentang aturan bagaimana menentukan jumlah angka penting. Nah, mari kita lihat bersama. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 245,5 memiliki 4 angka penting.
Oke, yang kedua, semua angka 0 di sebelah kanan tanda desimal, ini dia, semua angka 0 yang berada di sebelah kanan tanda desimal, tetapi di sebelah kiri angka bukan 0, tetapi di sebelah kiri angka bukan 0, bukanlah angka penting. Nah, jadi di sini contohnya 0,00001 hanya memiliki satu angka penting, yaitu satu saja, berdasarkan aturan yang ada di atas. Nah, nilai taksiran tidak akan berada di digit awal, melainkan selalu berada di digit bagian terakhir. Oke, selanjutnya yang ketiga, semua angka 0 di sebelah kanan tanda desimal yang mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, ini semua angka 0 yang berada di sebelah kanan tanda desimal yang mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, jadi ini angka pentingnya 3, memiliki 3 angka penting, sementara 2,300 memiliki 4 angka penting. Oke, selanjutnya angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0, tetapi tanpa tanda desimal bukanlah angka penting. Nah, ini seperti contoh yang tadi. Nah, 3.400 hanya memiliki 2 angka penting saja, yaitu 3 dan 4. Sesuai dengan aturan yang ada di atasnya. Dan selanjutnya, yang kelima, angka 0 di antara 2 angka penting merupakan angka penting. Nah, ini contohnya 560,0. Nah, ini 0 ini angka penting karena dia berada di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka yang bukan 0. Jadi, untuk 560,0 memiliki 4 angka penting. Jadi, angka 0 ini termasuk daripada angka penting. Nah, oke, saya rasa begitu saja materi kita untuk pertemuan ketiga ini tentang besaran dan pengukuran bagian kedua. Nah, ini berfokus tentang bagaimana pembacaan angka penting dalam sebuah pengukuran. Oke, saya rasa cukup di sini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ketiga ini. Mudah-mudahan bisa berguna bagi kita semua, terlebih lagi bagi saya pribadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.